Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan ketiga dengan materi yang sama, HR Foundation. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana lingkup kerja dan aktivitas, ada dari Mr. William, Human Resource Wheel, ya, jadi lingkaran, sebenarnya ini gambarnya lingkaran ya. Kemudian ada banyak aktivitas, juga ada dari Gartner, tapi kita bahas yang ini ya, lebih banyak kemarin. Sekarang kita coba satu lagi. Jadi fungsi-fungsi HR ya, human resource gitu. Ada 12 fungsi penting dan pokok di sebuah human resource gitu ya. Kita lihat di sini ada lingkaran. Oke, ada 12 fungsi di sini ya. Yang pertama kita mulai dari nomor 1 adalah perencanaan SDM. Tadi udah kita bahas bahwasanya dalam sebuah perusahaan perencanaan SDM ini tidak sekedar gitu ya, tapi benar-benar direncanakan, baik itu dari sisi rekrutmennya, dari pelatihannya, bagaimana struktur gajinya, gradingnya, bagi tahapan-tahapan masuknya, tahapan-tahapan pelatihannya, statusnya, semuanya direncanakan dengan baik. Itu salah satu fungsinya. Kemudian yang kedua adalah rekrutmen. Jadi rekrutmen itu adalah proses seseorang di-hire atau diambil oleh sebuah perusahaan, kemudian seleksi adalah tahapan-tahapan untuk rekrutmen. Yang ketiga adalah performance management. Jadi salah satu fungsi HR di sebuah perusahaan adalah mengelola seseorang sesuai dengan keahliannya, performance management. Jadi kita lihat tadi ada identifikasi seorang karyawan memiliki kompetensi di mana, kompetensi di mana. Nah, dari dua hal tersebut akan dikelola. Jadi bagaimana nanti dia akan dikembangkan, dia diberikan pelatihan yang sesuai, karirnya diarahkan dengan karir yang tepat gitu ya. Ini nyambung ke aktivitas berikutnya adalah learning development. Ya, learning development ini adalah pengembangan ya, pengembangan dari sebuah SDM, bagaimana pendidikan dan pelatihannya disesuaikan tadi ya dengan potensinya, kebutuhan dari perusahaan. Jadi dasar pelatihan itu selain sesuai dengan potensi karyawan juga dilihat dari kebutuhan perusahaan. Misalnya diperlukan IT yang memiliki digital marketing yang bagus, padahal IT yang saat ini belum ke sana. Akhirnya diberikan pelatihan yang mengarah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada career planning gitu. Kemudian ada function evaluation, artinya evaluasi kinerja, itu ada KPI, key performance indicator. Ada yang evaluasi itu menilai proses gitu ya. Ada yang evaluasi itu menilai hasil akhirnya. Ya. Jadi ada evaluasi sekali menilai prosesnya, bagaimana proses dia bekerja, tanggung jawabnya, kerapian dan lain sebagainya. Tapi ada evaluasi yang menilai hasil. Contohnya begini, ketika seorang HR, human resource yang dia memiliki tanggung jawab pelatihan di sebuah perusahaan, itu dinilai prosesnya adalah bagaimana membawakan pelatihan. Nah, untuk hasilnya adalah, menilai hasilnya adalah bagaimana sih produktivitas karyawan dari hasil pelatihan tersebut. Atau mungkin berapa jam pelatihan yang diselenggarakan oleh seorang HR itu dinilai. Jadi hasil akhirnya dinilai, prosesnya dinilai. Kemudian reward ya, ini bonus gitu ya, bukan bisnis, bonus. Kemudian bagaimana karyawan memiliki yang sifatnya itu ya, kompensasi yang sesuai. Kemudian hubungan industrial tadi antara karyawan dengan tentang kontrak-kontraknya. Jadi antara karyawan dengan pengadilan industrial gitu, bagaimana hak-haknya dengan serikat buruh dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya employee participation and communication. Jadi bagaimana koordinasi karyawan, bagaimana komunikasi karyawan diatur ya. Jadi ini sangat penting karena lebih dari 50% permasalahan di sebuah perusahaan disebabkan oleh proses komunikasi. Jadi komunikasi menjadi hal penting kaitannya dengan sistem komunikasinya dan bagaimana komunikasi terjadi. Kemudian ini kaitannya dengan health safety, K3 ya. K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi sebuah perusahaan itu akan diukur tuh. Apapun aktivitasnya akan selalu dilihat dari sisi keselamatannya. Jangan sampai pekerjaan itu mempengaruhi kesehatan dengan lebih buruk gitu. Jadi beda divisi biasanya beda penanganan untuk K3.
K3 semakin faktor risikonya semakin tinggi, maka perhatian perusahaan semakin tinggi juga. Kemudian kaitannya dengan kesejahteraan karyawan. Jadi kesejahteraan ini kaitannya bukan hanya dari si gaji ya, tapi hal lain, bagaimana karyawan mendapatkan cuti, bagaimana karyawan mendapatkan liburan, bagaimana karyawan diperhatikan bukan hanya dia tapi juga keluarganya gitu, sehingga dia merasa nyaman di perusahaan itu. Kemudian yang terakhir adalah administrasi yang valid. Nah, administrasi valid ini penting. Jadi jangan sampai informasi atau data karyawan itu nggak sesuai dengan karyawan tersebut. Kalau ini salah di data, otomatis kita nggak bisa mengelola. Jadi data yang salah, otomatis pengelolaannya juga salah. Pengelolaan salah, kita nggak mungkin berkembang. Data karyawan dari sisi potensinya atau keahliannya yang salah, atau mungkin alamatnya yang salah, atau sistem kerjanya yang salah. Bagaimana kita nggak bisa ngitung lemburnya, bagaimana karyawan masuk terlambatnya nggak bisa terhitung. Ya, ini administrasi harus valid, sehingga kita bisa mengelola karyawan dengan profesional seperti yang kita sampaikan di awal. Nah, semua aktivitas dan pekerjaan HRD ini sifatnya atau dilandasi sebuah alur masa kerja karyawan atau employee life cycle. Jadi, aktivitas HRD adalah sesuai dengan alur masa kerja karyawan. Bagaimana dia sebelum masuk sampai dia keluar. Kita lihat sekarang seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di sini ya. Ini salah satu, sebenarnya banyak penjelasan yang lain. Ini saya ngambil dari techtarget.com. Pertama adalah karyawan yang masuk. Jadi bagaimana karyawan direkrut. Jadi bagaimana sistemnya, softwarenya. Kemudian bagaimana screeningnya, tahapan-tahapan seleksinya. Kemudian bagaimana aplikasi untuk tracking. Jadi kadang seseorang sebelum masuk itu udah di tracking semuanya. Dalam sebuah perusahaan yang profesional, dia akan melihat dari sisi email karyawan saya sudah diketahui banyak hal tentang karyawan tersebut. Dari sisi nomor handphonenya sudah diketahui banyak hal tentang karyawan tersebut. Kemudian bagaimana karyawan bekerja di sebuah perusahaan. Jadi di sini adalah identity and access management systemnya, kemudian intranet access, jadi bagaimana komunikasi dalam lingkungan perusahaannya, bagaimana ketika karyawan baru memiliki orientasi yang bagus, jangan sampai salah gitu ya, modul-modul pelatihan yang harus dilakukan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan pengembangan. Jadi kalau ini udah masuk ya di awal kita onboardnya, di sini ada developmentnya. Karyawan harus dikembangkan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan. Performance management software, learning management software and learning. Jadi bagaimana pengelolaan itu bukan hanya sekedar aktivitas secara di lapangan ya, aktivitas real di lapangan, tapi juga kaitannya dengan software sistem yang ada di sana. Dalam sebuah perusahaan akan memiliki semacam Star Trek gitu ya. Star Trek itu bagaimana karyawan masuk, oh ini calon jalur bintang nih, bagaimana dia dikembangkan sesuai potensinya. Dia akan diberikan pelatihan, dia akan dikembangkan benar-benar semaksimal mungkin sehingga kompetensinya nanti akan sangat bisa menjawab kebutuhan perusahaan. Dan tidak semua orang memiliki Star Trek itu, hanya beberapa karyawan yang memang bagus di awal. Kemudian retain, jadi bagaimana biar dia nggak keluar tuh dari situ. Ya, kemudian succession planning, ya ini sama tadi, hampir sama dengan Star Trek. Jadi bagaimana karyawan bisa sukses di masa depan, jabatannya bisa meningkat, karirnya bisa bagus gitu. Kemudian yang terakhir adalah offboard, bagaimana ketika dia keluar, karyawan keluar pun tidak semerta-merta udah pamitan dikasih pesangon, bukan, tapi juga harus diwawancara. Kenapa keluar, sebabnya apa, kenapa di tempat lain nggak di situ saja gitu. Jadi semuanya harus memiliki data yang bagus, yang valid, sehingga perusahaan benar-benar memiliki apapun data, kemudian pengelolaan yang bagus, sistem yang bagus tentang sebuah atau seorang karyawan. Oke, untuk pertemuan ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.